hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh datang di rumah Tuhan, mari sebelum kita menyembah Tuhan, Engkau boleh terlebih dahulu duduk di hadapan Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Bapak. Haleluya Tuhan. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bersyukur di bulan yang baru ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami yakin Tuhan hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Engkau boleh masih tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya sebagaimana pujian ini kami imani Tuhan, kalau waktu-Mu selalu yang terbaik buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Naikkan pujian ini kembali dari awal. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat setiap karya-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kalau kami boleh menyembah Engkau, kami percaya Tuhan, di tempat ini hadirat-Mu dinyatakan, di tempat ini kuasa-Mu dinyatakan, dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami mulai dari yang terdepan sampai yang terbelakang Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewati oleh kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan nyatakan, ada kesembuhan Tuhan pada waktu kami menyembah, pada waktu kami memuji Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami percaya, kami bersorak-sorak bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Orang-orang yang diberkati boleh mengangkat tanganmu sambil kita naikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Aku percaya kalau Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita. Amin. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kau boleh tundukkan kepalamu kembali di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat
buat karya salib-Mu di hidup kami Tuhan. Makasih buat bulan yang baru untuk kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Engkau segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Nyatakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Berikan hatiku Tuhan. Kami nyatakan Engkau segalanya. Engkaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Yesus, Engkau segalanya. Kaulah segalanya. Mari nyatakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, Engkau boleh bangkit berdiri bersama-sama. Engkau boleh naikkan pujian ini dari awal. Nyatakan kepada Tuhan, hanya
Haleluya Yesus. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami dibenarkan, karena salib-Mu kami diselamatkan, karena salib-Mu kami dapat berkemenangan, karena di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada sukacita, dan kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh datang duduk diam di kaki-Mu. Kami rindu belajar daripada-Mu. Kami rindu menjadi murid-Mu yang sejati. Kami rindu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami ingin mengerti untuk apa Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu tempo dulu. Lagunya begini Saudara. Untuk apa aku ini harus kau. Iya, yang zaman dulu tahu nyambungnya Saudara. Untuk apa Tuhan melahirkan kita menjadi orang-orang Kristen? Untuk apa Tuhan menciptakan kita dan memilih kita menjadi umatnya Saudara? Banyak orang tidak mengerti. Tapi pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari apa sih sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu Allah menciptakan manusia di bumi ini, Dia menciptakan manusia itu sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar dengan Allah itu berbicara mengenai Tuhan mau supaya kita tuh seperti Dia. Tetapi karena manusia lebih percaya kepada musuhnya, yaitu si iblis, maka dia memilih untuk lebih taat kepada iblis daripada kepada Tuhan. Dan singkat cerita, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah yang tadinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu menjadi rusak. Nah, sejak saat itu Tuhan mulai memanggil manusia, Tuhan mulai memanggil orang-orang khusus supaya melalui orang itu gambar yang sudah rusak dipulihkan kembali. Dan itu sebabnya kita yang ada di tempat ini sebenarnya diberi tugas oleh Tuhan. Sebagai gereja kita diberi tugas. Dan ada 5 tugas gereja yang diajarkan oleh Tuhan yang diberikan. Bisa kelihatan gambarnya? Ya. Ada 5 tugas gereja. Tugas yang pertama adalah ibadah. Tuhan memanggil kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tugas yang kedua adalah supaya kita ada persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, tetapi bukan hanya dengan Tuhan saja. Tuhan mau supaya kita bersekutu dengan sesama umat Tuhan. Tugas yang ketiga adalah pemuritan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Mulai ini bulan Agustus, tema kita adalah pemuritan. Tugas yang keempat adalah pelayanan. Melayani di rumah Tuhan, melayani sesama. Apapun itu adalah pelayanan. Waktu yang main musik itu adalah pelayanan. Yang mempersiapkan kursi-kursi untuk di gereja itu adalah pelayanan. Yang membersihkan halaman gereja itu adalah pelayanan. Yang ngepel gereja supaya kita bisa beribadah itu pun pelayanan. Yang berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa datang beribadah, yang berdoa dan mengucapkan
kelima adalah penginjilan. Tujuannya apa? Supaya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita itu diberitahukan kepada orang lain, supaya orang yang belum mengenal Tuhan juga melakukan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya gambar Allah yang rusak di dalam hidupnya itu bisa dipulihkan kembali. Nah, inilah kelima tugas gereja, saudara. Itu kan tugasnya gereja. Itu kan, kalau itu tugas gereja, itu berarti tugasnya pendeta. Itu berarti tugas orang-orang yang ada di pastori. Oh no, saudara. Harus diingat bahwa gereja itu bukan hanya sekedar bangunan ini, tapi gereja adalah tubuh Kristus. Siapakah tubuh Kristus? Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah gereja. Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Persekutuan orang-orang, kumpulan orang-orang di mana orang belajar firman Tuhan, bertumbuh bersama, itu adalah gereja. Dengan demikian, kelima bagian ini itu adalah tugas kita bersama. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, dari kelima tugas ini, gereja yang sehat, gereja yang melakukan kelima tugas ini, menurut saudara, dari 5 tugas itu, mana yang masih sangat kurang kita lakukan? Ibadah. Oh, saya ibadah setiap minggu, Ibu Pendeta, saya gak pernah alpa. Bagus. Di rumah saya berdoa. Bagus, Tuhan senang. Di rumah saya rajin baca Alkitab. Bagus, Tuhan senang. Persekutuan. Oh, saya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tapi firman Tuhan mengatakan, persekutuan dengan orang-orang seiman yang akan membuat kita bertumbuh, itu yang dimaksud, bukan sekedar berkumpul dengan siapa-siapa yang tidak membuat iman kita bertumbuh. Karena ada persekutuan yang justru melemahkan iman kita. Tapi yang ini mau Tuhan kerjakan, supaya kita kerjakan, adalah persekutuan yang membuat iman kita bertumbuh. Itu sebabnya di gereja ini kita memprogramkan ada program KKA, supaya melalui KKA kita bisa bertumbuh bersama. Kelompok keluarga Allah, kita bertumbuh bersama. Itu sebabnya saya mengundang semua ibu-ibu, semua jemaat, semua bapak-bapak yang dekat dengan KKA terdekat, bergabunglah. Karena itu tugas kita. Kenapa? Di dalam persekutuan ini kita saling membangun satu sama lain melalui kesaksian. Di gereja kita nggak ada kesaksian tiap minggu, saudara. Karena apa? Wah, apalagi dengan masa sekarang, ibadah kita dibatasi. Nggak boleh lebih dari sejam. Pemuridan. Nah, nanti akan kita bahas itu. Diakonia, pelayanan. Oh iya, saya bersyukur sekali di gereja ini banyak orang-orang yang rindu dan mengambil bagian dalam pelayanan dan tanda kutip semuanya nggak mau dibayar, ya saudara. Saya bersyukur nih pemain-pemain musik nih. Saya waktu itu kita mau bayar, kita mau kasih PK paling tidak untuk transport saja. Tapi khususnya dalam masa sekarang dia bilang nggak usah, Bu. Berarti mereka melayani dengan satu kerinduan bahwa saya ingin melayani Tuhan. Bukan berarti nggak boleh ngambil, kan? Boleh, itu hak mereka sebenarnya. Hak mereka untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang bekerja berhak dapat upah. Tetapi mereka melepaskan hak mereka. Mereka yang datang pimpin pujian dan sebagainya, mereka tidak dibayar, saudara. Mereka pelayanan. Saya bersyukur sekali untuk itu di gereja ini, saudara. Kalau di gereja lain semuanya dibayar. Kalau di sini puji Tuhan semuanya dengan sukacita. Amin, saudara. Jadi saya berpikir dari sisi itu pelayanan kita sudah bagus. Ibadah, puji Tuhan.
Sekarang kita sudah ibadah kembali, walaupun baru ibadah minggu. Kita ibadah di KKA, kita ibadah raya. Ya, mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya kita mulai dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sekolah minggu memang belum boleh. Kita sedang mempertimbangkan untuk mulai ibadah kaum muda. Ya, kembali lagi. Nah, inilah tugas kita, dan bulan ini, bulan Agustus, kita akan membahas mengenai pemuritan. Ya. Mengapa harus ada pemuritan? Mengapa harus ada pemuritan di dalam gereja? Kelima tugas tadi itu semuanya penting. Tetapi pemuritan adalah sesuatu juga yang sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Pemuritan inilah yang menjadi salah satu kunci untuk gereja bertumbuh. Bayangkan saudara, kalau Bapak Ibu punya anak menikah, tapi sudah bertahun-tahun tidak pernah melahirkan anak, bagaimana perasaan saudara? Ya, puji Tuhan, kita orang-orang Kristen, anak bukan tujuan dari pernikahan. Tetapi di dalam gereja, anak rohani itu adalah syarat, itu adalah salah satu tujuan dari gereja. Karena dikatakan orang Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Maksudnya supaya Abraham, melalui kehidupan Abraham, orang-orang lain juga bisa menjadi murid Tuhan. Nah, kata pemuritan itu adalah perintah Tuhan, karena melalui pemuritan orang-orang yang tadinya rusak, maksudnya yang gambar Allahnya sudah rusak, maka melalui pemuritan itu gambar itu bisa dipulihkan. Di sini dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Ini adalah amanat agung. Ini adalah perintah yang diberikan bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada 12 murid itu, tetapi perintah ini diberikan kepada semua orang percaya. Dan ini adalah inti pemerintah. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi untuk menjadi murid, baptislah mereka. Kalau sudah dibaptis, jangan cukup dibaptis, ajarlah mereka melakukan. Nah, untuk menjadi murid harus ada pengajaran. Itu sebabnya harus ada pemuritan. Bagaimana cara kita melaksanakan pemuritan? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 berbunyi demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Bagaimana caranya? Mengajar. Tapi bagaimana saya bisa mengajar? Coba seorang guru, bagaimana caranya prosesnya supaya dia menjadi seorang guru? Apakah langsung jadi guru, saudara? Ada. Dia harus jadi murid terlebih dahulu. Sesudah dia jadi murid, dimuridkan, maka dia akan menjadi seorang guru. Jadi pemuritan adalah, saya menggambarkan pemuritan itu dalam 3 kategori, 3 proses. Pemuritan adalah proses seorang bertumbuh menjadi murid Kristus. Supaya saya dimuridkan, maka saya harus menjadi murid. Tujuannya apa? Supaya saya menjadi muridnya Kristus. Murid Kristus itu yang seperti apa? Yang melakukan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan perintah
seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta, menjadi seperti Yesus. Murid Yesus berarti sedang berjuang dan berusaha untuk hidup supaya dia menjadi seperti Yesus. Kalau begitu, kapankah seorang bisa menjadi seperti Yesus? Berarti pemuridan kita harus menjadi murid sepanjang hidup kita. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena belajar menjadi seperti Yesus itu harus terjadi seumur hidup. Yang kedua, setelah saya menjadi murid Tuhan, maka langkah yang berikutnya adalah melatih orang lain untuk bertumbuh menjadi murid Kristus. Saya harus melatih orang lain, tapi saya harus dimuridkan lebih dulu. Dan poin ketiga adalah murid tersebut dapat juga meneruskan pemuridan kepada orang lain. Apakah pemuridan itu? Tadi mengapa kita harus memuridkan? Kenapa di gereja harus ada pemuridan? Karena Tuhan mau supaya orang-orang yang ada di dunia ini yang gambarnya sudah rusak, gambar Allah sudah rusak, itu dipulihkan supaya dia kembali menjadi seperti Yesus. Jadi kita diselamatkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita diselamatkan supaya waktu kita sudah diselamatkan, kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan kalau kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, kita bisa memuridkan orang lain, mengajak orang lain, membawa orang lain untuk kembali mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pemuridan itu apa sih? Nah, ini tadi sudah, kita lanjut. Nah, ini ada gambar. Pemuridan yang berhasil adalah mencetak murid menjadi guru. Pemuridan yang berhasil adalah mencetak murid. Seorang guru mencetak muridnya supaya muridnya itu pada suatu saat menjadi guru. Itu pemuridan. Kita melihat di sini. Maaf, ini gambarnya perempuan. Masalahnya gembala sidangnya juga perempuan. Ya, jadi ini diharapkan bahwa seorang guru yang excellent, dan kita sudah punya guru yang agung yang sudah mengajar kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengajar murid-muridnya, dan anggaplah ini saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian memuridkan orang lain, mengajar orang lain. Tidak usah banyak-banyak deh umpamanya, karena pemuridan yang efektif itu adalah pemuridan yang bukan dalam kelompok besar. Itu sebabnya kita ada KKA. Di KKA supaya orang mulai latihan pimpin pujian. Nanti lama-lama mulai bagi firman Tuhan, ya. Lama-lama orang-orang yang ada di KKA itu bukan lagi terus dilayani, tapi dia mengatakan, aku buka KKA yang baru, dan dia menjadi kelompok ketuanya di situ. Nah, itu pemuridan 2 orang nih. Katakanlah ini dia muridkan 2 orang muridnya nih. Kemudian dia dilatih melalui KKA, bertumbuh belajar bagaimana pimpin pujian. Kemudian dari situ akhirnya dia menjadi murid lagi. Dia punya murid lagi. Saya melihat itu sudah terjadi di gereja ini, tetapi belum maksimal. Saya bersyukur kita ambil di sekolah minggu. Dulu saya ambil contoh, Ibu Ariani yang ada di sini. Terus dulu murid-murid saya ambil contoh nih CR nih. Karena yang datang itu Cerni, Yonatan, Yonanda. Itu dulu guru sekolah minggunya siapa?
salah satunya. Kemudian mereka dimuridkan. Sekarang menjadi guru sekolah minggu. Sekarang murid sekolah minggunya CRD salah satunya adalah Iren ya. Sekarang Iren juga jadi guru sekolah minggu. Itu namanya pemuridan. Nah, ini harus terjadi. Nah, diharapkan bahwa orang-orang yang ada sekarang itu juga akan jadi guru. Itu di sekolah minggu. Bagaimana dengan yang jemaat? Jangan yang mau dimuridkan hanya yang muda-muda, yang tua-tua pun. Karena apa? Yang senior-senior pun, yang sepuh-sepuh pun, mari kita mau menjadi murid supaya kita bisa memuridkan sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, dampak pemuridan bagi pertumbuhan gereja. Mari kita melihat apa yang terjadi seandainya semua orang yang ada di dalam jemaat Tuhan, semua terlibat di dalam pemuridan. Ingat bahwa kita mau bertumbuh. Tetapi kalau hanya satu orang atau dua orang yang mau menjadi murid, maka tidak akan ada pemuridan. Apa dampaknya? Kita melihat di sini ada satu orang nih. Saya membayangkan kalau dalam 1 tahun aja, 1 tahun si A ini memuridkan 2 orang. Terus sementara dia belajar ini 2 orang, dia mulai berpikir, aku juga mau memuridkan orang lain. Kemudian setelah dia belajar 2 atau 3 bulan, aku juga mau memuridkan orang lain. Kemudian dia pikir, saya mau cari 2 orang, saya mau ajak 2 orang untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan saya dampingi, saya ajak dia, kemudian dia ajak 2 orang. Ini juga ngajak 2 orang. Jadi kira-kira dalam ini belum 1 tahun ya, dalam 3 bulan. Pertambahan berapa Bapak Ibu Saudara? Iya, sudah jadi 4 nih. Tambah ini, sudah jadi 7. Dari 1 orang nih. Nah, kemudian setelah ini dimuridkan juga nih 2 orang nih. Aku juga mau cari murid. Dan akhirnya masing-masing cari 2 aja. Maka lihatlah betapa besarnya dampak dari pemuridan itu. Kalau semua orang menyadari bahwa tugasku adalah memuridkan orang. Amin. Aduh, Ibu Gembala, kan saya belum pintar. Saya belum bisa penginjilan. Saya belum bisa mengajar. Kan bisa bertanya ke sini. Mentok. Ini bisa bertanya ke sini. Ini bisa bertanya ke sini. Boleh nggak dari sini langsung ke sini? Boleh saja, nggak ada larangan. Nah, bayangkan kalau kita membuka KKA di beberapa tempat, dan melalui KKA itu kita belajar, maka akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Saya yakin tidak dalam waktu tidak sampai 1 tahun, gereja ini sudah harus dilebarkan lagi. Kalau semua orang menyadari bahwa saya harus terlibat di dalam pemerintahan. Nah, cuman yang harus kita sadari bahwa pemuridan itu ada 2 unsur yang ada di sana. Yang pertama, harus ada orang yang mau memuridkan, dengan kata lain ada guru. Dan yang kedua, ada orang yang mau dimuridkan, ada orang yang mau jadi murid. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita untuk menjadi seorang murid bagi Kristus? Waktu Yesus datang, yang pertama dia lakukan selain dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dia mencari murid. Dia mencari orang-orang yang akan dimuridkan.
kedua, bersediakah kita untuk menjadi pemurid, untuk menolong orang lain menjadi murid? Bersediakah kita menjadi guru atau menjadi mentor atau menjadi pendamping bagi orang lain? Saya harap pengkhotbah berikutnya akan melanjutkan topik ini. Kenapa? Karena dalam topik pertama waktu kita sangat terbatas. Jadi tidak mungkin untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi mentor. Tetapi inilah inti dari pemuridan itu. Tuhan memanggil kita untuk melaksanakan 5 fungsi gereja. Dan untuk itu salah satu yang harus kita kerjakan adalah mau dimuridkan dan mau memuridkan. Mungkin suatu saat saya mengajak ada orang-orang, yuk ikut saya, kita pergi kunjungan, kita pergi besuk, kita pergi pelayanan. Saudara, itu adalah proses pemuridan. Kalau ada sedang melakukan sesuatu, kita kasih tahu, oh begini loh caranya, itu adalah proses pemuridan. Kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak tepat dan kita dikoreksi, itu adalah bagian dari pemuridan. Tapi sayang sekali banyak orang tidak suka dikoreksi. Tapi mari, saya percaya bahwa orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang suka dikoreksi. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu bagian di dalam firman Tuhan yang mengatakan, lihatlah sekeliling, ladang sudah menguning. Kemudian ada bagian firman Tuhan yang juga mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Kemudian ada seorang yang membuatkan dia lagu. Lihatlah sekeliling, ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Ayunkanlah sabitmu, ikat berkasnya, dan bawa pulang. Kemudian lagu itu mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan ke dalam ladangmu. Maukah saudara berkata kepada Tuhan pada pagi hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Saudara mau jadi murid yang mau belajar? Saudara mau dimuridkan? Siap dikoreksi? Siap meluangkan waktu? Amin. Langkah awal, bergabunglah di KKA. Atau katakan, Ibu, saya rindu rumahku dijadikan tempat untuk KKA. Saya rindu tempatku bisa dipakai untuk tempat KKA. Saya ingin ada ibadah di rumahku. Saudara, saya pernah mendengar satu khotbah dan dikatakan begini. Ingat kata Beta, waktu Yakub lewat di situ, dia membangun tempat di situ dan dia beribadah di situ. Kemudian dalam di tempat itu Yakub mimpi dan melihat ada tangga turun dari langit, di mana malaikat turun dan naik di situ. Saudara, saya merenungkan, berarti kalau tempat kita dijadikan tempat di mana orang memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang membuka pintu untuk malaikat turun naik dari situ, membuka tangga ke langit, saudara. Kita membuka hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau terlibat di dalam pemuridan. Saya mau menjadi murid dan saya mau dimuridkan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saya harap semua sudah punya unsur-unsur perjamuan kudus. Ya. Adakah yang belum memiliki unsur perjamuan kudus ini? Kalau ada, tolong angkat tangan supaya dilayani.
silakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Kita renungkan bahwa kasih Tuhan sudah dinyatakan untuk kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita bahwa selama di bumi ini yang Dia lakukan adalah mencari murid dan memuridkan mereka. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, "Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Mari kita akan berdoa kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, aku mau menjadi murid. Aku mau terlibat di dalam pemerintahan." Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menerangi hati dan pikiran kami semua, sehingga kami semua rindu untuk terlibat di dalam pemerintahan, memenangkan jiwa, menuntun orang lain, membawa orang lain untuk mengenal Engkau. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu. Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk menggantikan kami, supaya melalui salib-Mu kami diselamatkan, melalui salib-Mu kami dibenarkan, melalui salib-Mu dosa-dosa kami diampuni. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan menguduskan unsur-unsur perjamuan ini. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami, supaya pada waktu kami masuk dalam perjamuan kudus ini, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau sudah mati buat kami, untuk keselamatan kami. Dan biarlah kami boleh terus mengingat kasih-Mu yang begitu besar, supaya sesudah kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, hidup kami akan menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Sidang jemaat, angkatlah tangan roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama dan kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil saudara mengangkat cawan di tangan kanan saudara, renungkanlah dan lihatlah dengan iman saudara bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka cambukan karena kasihnya kepada saudara dan saya. Maka dia menanggung beban, dia menanggung siksaan yang seharusnya kita layak menerimanya. Tetapi dia ingin supaya hubungan kita dipulihkan, supaya kita menjadi murid Kristus. Itu sebabnya dia rela menanggung semuanya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengambil waktu untuk sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Dia akan datang kembali. Waktu Tuhan Yesus datang, apakah Dia menemukan kita sedang melaksanakan tugas yang Dia percayakan kepada kita? Tuhan mau kita beribadah, ya kita sudah beribadah. Tuhan mau kita bersekutu dengan orang-orang dalam persekutuan yang akan membangun iman kita. Tuhan mau kita terlibat di dalam pelayanan-pelayanan seperti apapun itu. Tuhan mau kita terlibat di dalam pemerintahan. Tuhan mau kita terlibat di dalam penginjilan, menjadi saksi bagi Tuhan. Dan percayalah bahwa waktu kita melaksanakan tugas-tugas ini, Tuhan akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang
mengucap syukur kepada Tuhan dan sekaligus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku mau terlibat dalam pemberitaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ibu Simamora akan berdoa buat kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan saat ini, di mana kami Tuhan mau belajar Tuhan menjadi murid-Mu. Ini kami Tuhan, persiapkan kami Tuhan, kami mau Tuhan menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ada saat ini hadir mendengarkan Tuhan tentang pemuridannya Bapa. Bukakan hati mereka ya Bapa, supaya mereka Tuhan mau dibuka pintu rumahnya Tuhan untuk menjadi Tuhan tempat di mana Engkau diberitakan ya Bapa. Engkau disaksikan Tuhan di setiap rumah yang ada Tuhan. Amin. Rumah-rumah jemaat-Mu yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan bekerja Tuhan menyentuh hati setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh Tuhan haleluya memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan hidup kami. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang bersyukur buat seluruh sidang jemaat-Mu yang setia untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh setia dalam bidang-bidang yang lain. Kami setia di dalam bersekutu, kami setia di dalam pelayanan, kami setia di dalam penginjilan untuk bersaksi bagi orang lain, bersaksi tentang kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersedia untuk membuka rumah kami, untuk kami boleh dijadikan tempat di mana kami boleh belajar bertumbuh bersama-sama. Hamba berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Tuhan, Engkau yang mengenal mereka dengan keadaan mereka masing-masing. Engkau yang tahu pergumulan mereka masing-masing. Engkau yang tahu kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan, lawatlah mereka. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala serangan virus-virus corona yang ada bertebaran di mana-mana. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk kami menjadi orang yang bijaksana, menjaga daya tahan tubuh kami masing-masing. Karena Tuhan sudah memperlengkapi tubuh kami dengan semua yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan tolong mereka. Tuhan mampukan mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat bermanfaat, yang dapat mengatasi situasi yang terjadi di negara kami. Memulihkan keadaan ekonomi, memulihkan situasi yang ada, memberikan kebijakan untuk kami boleh melakukan aktivitas dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lindungi pemerintah kami Tuhan, beri hikmat kepada mereka. Kami berdoa pada pagi hari ini mengucap syukur untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di dalam tempat ibadah ini maupun yang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau lindungi mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan, Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus,
kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Silakan duduk.